tidak menunggu ahli untuk melakukan sesuatu. Lakukan saja yang belum kita kuasai. Walaupun kita belum bisa, lama-kelamaan nanti kita akan menjadi ahli. Kalau kita kembali ke growth mindset ini, bahwa kemampuan, kecerdasan, skill itu akan bisa diubah dan ditingkatkan seiring dengan usaha, kerja keras, dan berjalannya waktu. Dari manapun kita mulai, selama mindset atau cara berpikir kita besar ke depan dan kita imbangi dengan usaha dan kerja keras kita, semuanya bisa memungkinkan terjadi dengan usaha kita, maka Allah yang akan merubah takdir kita, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Pak Husain yang saya hormati, selaku narasumber kita di kesempatan malam hari ini, dan juga teman-teman santri dan juga kaula muda yang berada di lingkungan Kelurahan Curug, Bogor Barat, ya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan juga siapapun yang menyaksikan acara kita ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sakit mudah-mudahan segera diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan di saat tidak ada lagi orang yang bisa memberikan pertolongan, dan mudah-mudahan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua, dan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam jannahnya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita berkesempatan untuk menimba ilmu, ya, thalabul ilmi, belajar tentang satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang growth mindset atau mindset bertumbuh, cara berpikir bertumbuh yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber yang luar biasa, seorang trainer nasional, Bapak Husain Sutisna SP MSI. Sehat Pak Husain? Alhamdulillah, sehat. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali pembahasan kita tentang growth mindset pada kesempatan malam hari ini, ya, kita tak perlu membacakan lagi, ya, biografi Pak Husain ini cukup panjang, nanti waktunya luar biasa lama, ya. Maka dari itu kami persilahkan kepada Pak Husain untuk menyampaikan materi tentang growth mindset. Teman-teman sudah siap, ya? Ya, pasang mata, pasang telinga, kita akan sama-sama belajar tentang growth mindset ini, akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita ke depan. Silakan Pak Husain. Baik, terima kasih Pak Nurdin, ya, atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih para pemuda, semangat? Semangat. Ada yang tahu mau ngapain ke sini? Belajar. Yakin? Oke, sekarang kan masing-masing pada pegang pen dan kertas, ya. Oke, sekarang tolong di kertas tersebut cari lembaran kosong di kertas, terus tanda tangan sebanyak 3 kali di kertas itu. Silakan. 1, segera. 2, 3. Udah? Segera. Udah, ya? Udah selesai? Oke. Sekarang tolong pennya pindahkan ke tangan kiri. Sekarang tanda tangan dengan tangan kiri. Sebanyak 3 kali. Oke. Sudah?
Gimana rasanya ketika tanda tangan yang pertama dengan yang kedua? Ada bedanya enggak? Gimana perasaan ketika pertama kali saya minta tolong tanda tangan dengan tangan sebelahnya? Ada perasaan apa dalam hati kita? Wah, gitu kan? Susah, gitu kan? Nggak bisa, gitu kan? Betul ya? Tapi ketika kita lawan itu semuanya dan kita paksakan diri kita mentanda tangan dengan tangan kiri, jadi nggak? Jadi kan? Kita kadang-kadang dihadapkan dengan situasi sulit dalam kehidupan kita, tapi ketika kita berusaha bagaimana kita menghadapi situasi itu, akhirnya bisa juga kan? Konsepnya adalah tidak menunggu bisa untuk melakukan sesuatu, lakukan saja walaupun belum bisa, maka lama-kelamaan menjadi terbiasa, akhirnya kita menjadi bisa. Tidak menunggu ahli untuk melakukan sesuatu, lakukan saja yang belum kita kuasai, walaupun kita belum bisa, lama-kelamaan nanti kita akan menjadi ahli. Apa yang kita bahas tadi sebagai pengantar lah, bagaimana kita membahas terkait dengan grow mindset itu. Baik, para pemuda yang luar biasa, sekarang ini temanya cukup menarik ya, grow mindset. Yuk jadi pemuda yang terus bertumbuh. Contohnya tadi kita terbiasa tanda tangan dengan tangan sebelah, ketika minta dengan tangan kiri. Kalau kita biasakan seperti itu, lama-kelamaan mau tanda tangan dengan tangan manapun kita bisa kan? Itu yang namanya bertumbuh kan? Betul ya? Oke, berikutnya teman-teman semuanya kita akan mulai kupas di titik mindset ini. Ada yang tahu mindset itu apa? Nih, main itu apa? Ada dua kata kan? Betul nggak? Ujungnya apa? Set gitu ya. Berarti kita meng-setting apa nih? Meng-setting pikirannya. Betul nggak? Makanya ada istilah mindset, ada istilah skill set, ada istilah tool set. Sekarang yang kita bahas itu adalah terkait dengan mindset itu. Kalau kita bicara mindset, teman-teman semuanya, pada kesempatan ini, mindset itu apa? Ya sebuah keyakinan atau cara berpikir kita, atau reaksi kita, atau pemaknaan kita terhadap situasi. Sama-sama kejadiannya, tapi kalau kita mindsetnya itu adalah positif, yang menghasilkan adalah positif. Itu ya. Contohnya kayak gini. Kalau seandainya kita belajar sepeda dan jatuh, bagi orang yang bermindset negatif, saya jatuh terus, saya nggak mau belajar sepeda lagi, gitu kan? Tapi kalau mindsetnya tumbuh, jatuh adalah bagian dari proses, jatuh adalah bagian dari pengalaman, maka jatuh inilah yang membuat saya bisa belajar dari kejadian ini sehingga besok bisa menjadi lebih baik. Sama-sama jatuh, yang satu bisa menyerah, yang satu bisa tambah semangat. Itu adalah masalah mindset. Ada yang pernah ujian? Harapannya nilai ujian itu berapa? 9? 100? Pernah nggak punya harapan nilai 90 minimal, tapi kejadian di bawah 50? Pernah? Ketika itu terjadi, gimana perasaannya? Tambah semangat atau tambah malas? Oke ya. Nih, sama-sama nilainya jelek, yang satu bisa melejitkan kita lebih baik di kemudian hari, yang satu membuat kita tambah loyo. Sama-sama nilainya jelek, tapi cara kita menyikapi hasilnya itu akan berbeda. Itu adalah masalah mindset. Gitu ya. Makanya teman-teman, ketika nilainya tidak sesuai dengan harapan, maka tugas kita adalah, ini adalah sebuah proses bagaimana kita bisa lebih baik. Ini adalah terkait dengan mindset. Nah, mindset ini pertama kali oleh seorang profesor di Stanford University. Dia seorang profesor psikologi, menulis buku bernama Mindset. Dalam buku ini dibedah tuh. Beliau melakukan riset selama 2 dekade. 2 dekade berarti berapa tahun, Pak Nurdin? 1 dekade berapa? 10 tahun ya? Betul nggak sih?
Betul nggak? Betul ya? Berarti kalau 2 dekade berarti melakukan riset kurang lebih 20 tahun. Selama melakukan riset ini ada 2 kesimpulan, manusia itu terbagi 2. Yang pertama adalah fixed mindset, yang kedua adalah growth mindset. Dan ini bisa diimplementasikan untuk keluarga, untuk bisnis, untuk pendidikan, bahkan untuk hubungan sosial juga terkait dengan konsep ini. Pada kesempatan ini, apa itu bedanya fixed mindset dengan growth mindset? Kalau dari katanya fix itu apa? Fix apa? Tetap ya. Kalau grow apa tuh? Tumbuh. Gitu ya. Mau pilih fix atau pilih grow? Grow. Oke ya. Prinsipnya kayak gini. Fix itu apa? Pola pikir yang menganggap segala sesuatu itu tetap. Bahwa kecerdasan itu tetap. Bahwa skill itu adalah tetap. Nggak bisa dikembangkan. Wajar dia pintar, orang tuanya pintar. Itu adalah fixed mindset. Betul ya? Wajar dia hebat, dia terlahir dari kondisi yang hebat. Itu adalah fixed mindset. Saya sudah seperti ini, gak mungkin berkembang. Itu adalah fixed mindset. Kalau growth mindset itu apa? Growth mindset itu dia meyakini. Meyakini apa? Meyakini bahwa segala sesuatu itu bisa dipelajari. Bahwa kemampuan itu bisa ditingkatkan. Bahwa kecerdasan itu bisa ditingkatkan seiring dengan usaha dan kerja keras. Seperti itu ya, penurin ya. Bedanya fixed mindset dan growth mindset. Ada nggak yang di sini punya pola pikir seperti ini? Udah, saya terlahir IQ-nya di bawah gitu kan. Saya terlahir seperti ini, nggak mungkin deh saya bisa sukses. Nah, itu adalah orang-orang yang fixed mindset. Oke ya, sekarang kita jabarkan bagaimana kita grow mindset itu. Para pemuda yang luar biasa. Nih, kita belajar dari seorang nenek, umurnya berapa tahun nih? 80 tahun. Dia belajar tentang Al-Quran, hafalan Al-Quran. Di sini kebetulan pesantrennya, pesantren bagaimana untuk hafalan, menerapkan nilai-nilai penulisnya. Seperti itu. Artinya apa? Beliau mulai hafalan umur 80 tahun. Dalam konsep growth mindset itu sebetulnya umur bukan batasan untuk belajar. Karena kita pun paham yang namanya belajar itu bukan TK sampai profesor penulisnya. Tapi apa? Dari buayan sampai lihat. Artinya apa? Selama kita masih hidup di usia berapapun berarti kita punya kewajiban untuk belajar. Oke ya. Ini sebuah kisah inspirasi aja. Ini juga sama. Seorang nenek 70 tahun wisuda S1. Terus berarti dia kuliah S1-nya berapa tahun? 74 tahun ya. Karena kuliahnya adalah hanya 4 tahun. Berarti yang selama ini menganggap semakin tua semakin susah belajar, dengan kasus nenek-nenek ini bisa jadi itu adalah sebuah sebuah cara berpikir yang salah saja. Kalau kita selalu semangat belajar, insya Allah. Apa bedanya fixed mindset dengan growth mindset? Fixed mindset itu menutup diri. Fixed mindset itu nggak mau menerima masukan. Fixed mindset itu dia merasa bisa terus, merasa mampu terus, tidak ada keinginan dia untuk belajar. Sedangkan growth mindset itu ibarat wadah ini, dia selalu terbuka, dia selalu menerima masukan. Itu adalah growth mindset. Dia selalu memastikan setiap hari ada skill, ada pengetahuan yang lebih baik daripada sebelumnya. Orang-orang fixed mindset itu menganggap dirinya itu adalah batu. Batu itu apa? Mau diapa-apakan tetap kan? Saya percuma dia belajar, wong otak saya udah kayak gini. Gitu ya. Tapi growth mindset itu menganggap dirinya bagaikan tanaman. Walaupun setiap hari nggak nampak itu pertumbuhannya, padahal itu adalah tumbuh. Dia meyakini bahwa growth mindset tersebut selalu ada pertumbuhan walaupun sedikit. Itu yang namanya atomic habit. Jadi pertumbuhan yang kecil terus-menerus kalau dilakukan itu akan menyebabkan pencapaian yang luar biasa. Ini adalah masalah mindset. Kita lihat teman-teman semuanya nih, para pemuda, ayo kita lihat. Yang sebelah kanan kita dia sempurna dari segi fisik, yang sebelah kiri kita pakai baju orange, secara fisik nggak sempurna karena tangannya tidak ada dua-duanya. Ketika cara berpikirnya itu salah, maka hasilnya itu adalah salah. Yang sebelah kiri kita nih, yang sebelah kanan kita nih, yang sebelah kanan kita para pemuda yang luar biasa, dia menganggap saya orang miskin.
Saya nggak tahu apa-apa. Udah saya jadi pengemis saja. Yang terjadi adalah dia jadi pengemis kan? Yang sebelah kanan, dia berpikir apa? Memang tangan saya dua-duanya itu nggak ada. Tapi kepala saya masih ada, pundak saya masih ada, kaki saya masih ada. Yang ada ini akan saya apakan? Saya akan fokus di titik apa yang menjadi kelebihan saya. Saya tidak meratapi apa yang tidak ada. Itu yang namanya mindset. Tergantung mindset. Oke ya, itu adalah teman-teman semuanya. Makanya penting banget grow mindset itu. Kalau dalam buku itu meyakini bahwa yang namanya otak itu akan terus tumbuh. Otak bagaikan otot. Kita punya otot kan? Krempeng gini. Kalau setiap hari kita angkat besi, setiap hari misalkan 5 kilo. Kalau terus menerus kita lakukan selama 1 tahun, apa yang terjadi dengan otot-otot kita? Ngebentuk kan? Kuat kan? Tumbuh kan? Ternyata otak pun demikian. Semakin otak ini berpikir, semakin otak ini dia digunakan untuk belajar, semakin otak ini kita pakai, maka saraf-sarafnya semakin nyambung, maka otak ini semakin cerdas. Jadi kalau kita ingin cerdas, gampang. Banyak belajar, banyak praktek, banyak mencoba, maka kita akan semakin cerdas. Itu kata kuncinya. Dan di sini teman-teman semuanya, yang namanya growth mindset itu kita lihat dari 5 aspek ini. Yang pertama tantangan, yang kedua rintangan, yang ketiga usaha, yang keempat kritik, yang kelima adalah sukses orang lain. Jadi orang-orang yang fixed mindset itu dia selalu menghindari rintangan. Dikasih tugas dia mengeluh terus. Dikasih tantangan dikit dia nggak mau. Ini adalah fixed mindset. Sedangkan growth mindset itu apapun tantangannya dia selalu mengatakan siap walaupun dia belum bisa. Makanya bagi orang yang growth mindset, ketika ada sebuah tantangan kita belum bisa, belum menguasai, jangan katakan tidak bisa. Tapi katakan siap walaupun saya nggak bisa, saya akan pelajari. Kalau kita sudah bilang nggak bisa, ada satu kemungkinan gagal. Kalau kita sudah bilang siap walaupun gak bisa, masih ada 2 kemungkinan berhasil atau gagal. Kalau kita mau belajar, kemungkinan kita akan berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan fixed mindset, kalau ada rintangan, kalau ada kesulitan, orang-orang fixed mindset itu dia mudah mengeluh. Dia mudah menyerah. Dikit-dikit dia menyerah. Dikit-dikit dia mengeluh. Dan ini sering terjadi kadang-kadang yang menurut asumsi, kan Gen Z ini banyak di PHK kan? Salah satu alasannya itu adalah tidak kuat menahan tantangan. Saya kemarin kita bahas Pak Nurdin ya. Artinya apa? Yang jadi masalah bukan generasinya. Setiap generasi itu adalah hebat. Sekarang buktikan oleh para pemuda bahwa Gen Z itu tidak seperti itu. Kalau ada masalah, katakan saya siap menghadapi masalah tersebut. Tidak mudah menyerah dengan masalah tersebut. Oke ya? Orang-orang yang fixed mindset itu dia menghadapi rintangan, apapun kesulitannya dia tidak mudah menyerah. Jadi kalau dikasih tugas nih, kalau teman-teman nih para pemuda sekolah, kuliah, mindset yang saya tanamkan, terutama ketika saya dapat ilmu ini, sekarang saya sedang kuliah nih. Saya sedang kuliah. Yang saya tanamkan, dosen memberikan tugas yang ada dalam hati saya adalah yes, dosen baik banget. Kenapa saya bilang yes? Bilang yes atau tidak, tugas harus dikerjakan kan? Betul gak? Lebih baik saya bilang yes. Saya kerjakan dengan sungguh-sungguh kan? Gitu ya. Nih, ini adalah orang-orang fixed mindset itu menganggap kalau belum berhasil, usaha sia-sia. Menganggap beban itu adalah, gagal itu adalah sebuah beban. Sedangkan fixed mindset tidak menganggap kegagalan bagian dari beban, akhir segalanya. Tapi gagal itu bagian dari koma saja. Kalau udah koma berarti bisa melanjutkan kan? Bukan titik. Artinya apa? Gagal itu adalah proses menuju titik yang kita inginkan. Itu adalah orang-orang yang growth mindset. Orang-orang yang fixed mindset dia anti kritik. Nih, biasanya menurut kata orang lain Gen Z itu baper gitu kan. Sekarang kita buktikan kita nggak baper gitu kan. Baper itu bawa perasaan gitu ya. Jadi kita berusaha gimana caranya seperti apapun kesulitan kita, buka lebar ruang hati kita ambil pelajarannya. Kalau ada kritikan, growth mindset tersebut, kita ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mengkritik kita. Gitu ya. Dan di sini fixed mindset itu ketika ada orang yang lebih hebat di sekitar kita, dia merasa terancam. Contohnya apa? Di sekolah temannya lebih hebat. Oh, kamu hebat. Ancaman bagi saya. Kalau dia hebat, saya nanti nggak juara. Akhirnya apa? Kita dengki kepada dia kan?
Tapi orang-orang yang grow mindset ketika melihat orang lain lebih hebat, lebih pinter, lebih keren daripada kita, dia semangat menjadikan dia sebagai sahabat, sebagai inspirasi, dan kita mau belajar dari dia. Itu bedanya fixed mindset dan grow mindset. Terima kasih Mas Narid, itu sebagai pengantar. Terima kasih. Luar biasa. Ini pada dituliskan. Ini yang disampaikan tadi daging semua loh. Jadi saya sampai speechless melihatnya tentang growth mindset ini merupakan satu paradigma berpikir ya. Kalau saya melihat, jadi growth mindset ini merupakan paradigma berpikir bahwa sebetulnya tidak pantas kita ini ngeluh, nyerah dengan apapun yang dihadirkan kepada kita. Sebentar cerita sedikit. Siap. Saya kalau ke teman-teman santri selalu sampaikan. Jadi perkara kaum muslimin itu dua-duanya baik. Ketika diberikan kenikmatan dia bersyukur, dan bersyukur itu baik. Ketika diberikan ujian maka kaum muslimin itu bersabar, dan sabar itu baik. Ya, sehingga hanya berbekal dari dua hal ini, maka sesungguhnya bisa membangkitkan seseorang untuk bisa terus bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada alasan untuk ngeluh, gitu ya. Tapi ternyata masih kurang kalau saya. Jadi kalau ditambahkan dengan mindset grow mindset ini akan jauh lebih powerful. Orang akan lebih mudah kalau saya dikasih nikmat, gampang ya. Alhamdulillah, segera kasih uang 100.000 nih, 100.000 habiskan buat ngebakso, seneng nggak? Senang. Sekarang dibalik, uangnya hilang, dicopet orang, aduh. Jadi baca innalillahnya ya bisa sih, tapi berat, berat. Gitu. Belum lagi, ini mohon maaf ya, kita ini udah capek-capek belajar. Tadi ya digambarkan, udah berusaha keras, nilainya nggak sesuai dengan ekspektasi, pengennya 90, dapatnya 40, gitu ya. Ya mungkin ya bisa sih, sabar itu bisa, tapi biasanya sabar itu lebih belum lagi kalau ada ujian-ujian yang lain seperti yang tadi digambarkan. Masya Allah ya, kita ini punya panca indera yang lengkap. Saudara, ada nggak di antara kita di sini yang misalnya mohon maaf ya, tangannya nggak ada sebelah gitu ya, atau mohon maaf nikmat matanya nggak ada, pendengarannya berkurang bahasanya, nggak ada, ya nggak ada. Nah, jadi kalau ketika dengan kenikmatan yang dikurangin sedikit saja oleh Allah dengan pola growth mindset ini, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur gitu ya, kira-kira bahasanya. Apalagi kita ini punya nikmat yang lengkap. Ya, Masya Allah, ini adalah sebuah bekal yang luar biasa. Tinggal paradigma berpikirnya itu diluruskan gitu kira-kira ya, Masya Allah. Nah ini teman-teman sekalian, jadi ini adalah satu hal yang tadi saya katakan, mudah-mudahan bisa semakin melengkapi dan membuat kita semakin semangat gitu ya. Ya, kalau selama ini kita tawadu, kita bersyukur, kita bersabar, nah dengan adanya mindset grow ini, nah kita bisa jauh lebih powerful gitu dan tahu caranya gitu ya, gitu. Terlebih tadi ya, kalau tadi digambarkan banyak sekali kekurangan. Kenapa? Tiap kali kita lihat ke sebelah, ternyata motor kita mungkin tahun 2000, di sebelahnya tahun 2010. Aduh, kok gitu ya? Gimana caranya ya supaya bisa dapat motor yang lebih baik dari dia? Ya, kalau ingin dapat motor yang lebih baik, tentu saja itu sesuatu yang bagus. Cuman masalahnya caranya bagus apa enggak? Gitu ya. Nah, ini dengan adanya pola growth mindset ini, insya Allah akan meliding kita, mengarahkan kita punya paradigma berpikir yang benar. Karena paradigma berpikir yang benar, insya Allah ini akan membawa perilaku kita ke cara-cara yang benar. Tidak hanya benar dan tepat
Kira-kira gitu. Benar saja kalau kurang tepat mungkin bisa muter-muter lama nggak ketemu-ketemu tuh Pak Ustaz. Gitu ya. Tapi kalau benar dan tepat, insya Allah ya halal, ya Allah ridho, dan kita bisa meraihnya dengan cara yang tepat, insya Allah. Baik teman-teman sekalian, ini saya sebelum saya bertanya, ini saya juga pengen beri kesempatan. Ini ada teman-teman yang hadir di masjid. Kemudian ada guru-guru juga yang alhamdulillah bisa hadir. Mangga kalau ada pertanyaan boleh. Insya Allah ini Mantap. ini dari luar ini. Oke, Silakan. biar kedengeran ya. Silakan. Ke Sebutkan depan nama. biar kelihatan atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya baik untuk bertanya, apakah mindset bisa mengubah masa depan? Sudah. Ya. Pertanyaan kedua? Oh itu dulu. Itu aja dulu. Teman-teman yang lain sambil ini ya, tadi coret-coretannya kan dilihat tuh apa yang kurang. Wah kayaknya ini kurang jelas, perlu diulang lagi. Sok, enggak disiapin dulu pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Dari Kang Sahat, Amina? Kang Sidik. Beliau ini dari Garut. Oh dari Garut. Oh, Jauh-jauh di Garutnya. Di Garut. Ya. Pertanyaannya tadi, apakah grow mindset ini bisa merubah masa depan? Mangga, Pak Ustaz. Oke. Baik, tadi namanya Sidik. Kang Sidik. Ya, Kang Sidik kuliah SMA kelas 2. Keren pertanyaannya ya. Kelas 2. Jadi gini, teman-teman pemuda yang luar biasa, mungkin kita sering dengar gitu kan ya, apa yang menjadi mindset kita atau apa yang kita pikirkan dalam keseharian gitu kan, dan itu adalah bagaimana kita cara menyikapi sesuatu dari sudut pandang yang positif. Kita ulang-ulang, saya bisa, saya mampu, pokoknya selalu berpikir positif, selalu optimis, selalu memandang sesuatu dari sudut pandang positif. Contohnya, tadi disampaikan oleh Pak Nurdin, ketika dikasih ujian kita bersabar, ketika kita dikasih kenikmatan kita bersyukur kan, seperti itu. Jadi ketika kita melihat sesuatu selalu dari sudut pandang positif, itu adalah bagian dari cara berpikir kita. Itu yang pertama ya. Terus ketika kita dihadapkan dengan situasi-situasi sulit, prinsipnya kayak gini. Tidak ada yang namanya takdir buruk penurunnya. Semuanya adalah baik. Kenapa? Yang menentukan semua takdir itu adalah Allah yang maha baik. Itu adalah bagaimana kita men-setting cara berpikir kita. Bahkan cara berpikir yang positif itu bisa kita untaikan dalam doa-doa kita, dalam kerja keras kita. Artinya apa? Yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita doakan, itu akan menjelma menjadi apa yang kita lakukan dalam keseharian. Kalau kita selama ini berpikir, saya bisa, saya mampu, saya akan berusaha, dan kita upayakan kata-kata tersebut dengan cara apa? Pagi-pagi kita sudah bangun, mulainya kan, sebelum subuh kita sudah bangun, awal memang berat, kita lakukan terus-menerus, maka bangun pagi tersebut lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan kan? Kebiasaan yang kita ulang-ulang terus-menerus, itu akan menjadi karakter, dan karakter itulah yang akan menentukan nasib kita di masa depan kita. Artinya adalah cara berpikir kita, cara menyikapi sesuatu itu bisa menjadikan bagaimana masa depan kita lebih baik atau lebih buruk. Tentu semuanya tersebut atas izin Allah. Gitu ya. Jadi intinya insya Allah kalau kita sudut pandangnya sudah positif, selalu bersyukur, selalu bersabar, itu yang akan menentukan masa depan kita mau kemana. Jangan menyerah ketika ada kesulitan, jangan mengeluh dan jangan lemah, terus aja berjuang. Itu adalah cara kita bagaimana menghebatkan atau memandang sebuah situasi dari sudut pandang yang positif. Seperti itu. Oke. Wah, sudah cukup puas. Masih boleh tanya kok nanti kalau Tenang aja. Dia masih lama. Sampai jam 12. Ya, yang narasumbernya kuat tapi yang di depan ini belum.
Itu kembali ke grow mindset nanti. Oh iya. Kalau kita lemah dengan kesulitan berarti belum grow mindset itu. Salah saya. Baik, ada yang berikutnya? Oh, Oke, tuh. Sataris ya. Kita senang saya banyak yang nanya. Kita sharing-sharingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakallah Ustaz, luar biasa ini materinya ya tentang growth mindset ini membuat saya berpikir bahwasanya manusia ini bisa melakukan banyak hal, tidak terbatas. Jadi batasannya hanya ilusi. Baik. Saat ini saya bertanya sebagai insya Allah sebagai pendidik ya saya profesi saya. Dan ini juga tentang growth mindset atau tentang hal-hal berkenaan tentang pendidikan khususnya di pembentukan karakter. Saya melihat pada diri saya sendiri akhir-akhir ini buku yang saya baca, video yang saya berkenaan tentang bagaimana sih kita ini bisa menguasai diri kita secara utuh. Seperti itu. Agar kita itu selalu fokus bisa menyelesaikan tugas dengan efektif, target-target juga dan jiwa produktivitasnya tinggi sekali seperti itu. Nah, saya itu ingin sekali membawa murid-murid saya itu di usia. Nah, pertanyaan saya, apakah di usia dini itu umur remaja anak SMA itu bisa dibentuk? Karena saya merasa awareness saya atau kesadaran saya itu terbentuk justru hari ini gitu, atau tahun-tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Apakah anak SMA bisa dibantu dengan fasilitator seperti itu? Bisa dulu. Masya Allah, ini luar biasa. Dari pertanyaan dari Sataris sebagai sang pendidik. Sang pendidik ya. Baik, saudari, terima kasih atas semua pertanyaannya, luar biasa. Sebetulnya kalau kita kembali ke konsep grow mindset tadi, sebetulnya sebelum ini muncul, Islam itu sudah duluan mengajarkan tentang optimisme. Bahkan kita juga sudah belajar bahwa setiap manusia yang terlahir itu sebaik-baiknya ciptaan kan. Itu udah grow mindset banget kan. Kepada insan pendidik, berarti siapapun orangnya sudah sebaik-baiknya ciptaan, berarti tidak ada yang namanya manusia gagal. Tidak ada yang namanya manusia bodoh. Yang ada adalah mereka hanya belum menemukan metode dan guru yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Makanya harus kita pandang dulu sebelum kita bagaimana merubah itu adalah kita pandang dulu bahwa tidak ada siswa yang gagal, yang bodoh, semuanya bisa hebat kalau sudah ketemu titik sentuhnya. Itu dulu mindset yang harus kita kuatkan. Sehingga dengan kita punya mindset seperti itu, ada optimisme dalam diri kita. Itu ya. Yang kedua, kita juga harus bisa memahami yang namanya mendidik, membaikkan, tidak ada istilah yang instan atau bisa jadi yang cepat ataupun enggak, tergantung orangnya kan. Artinya adalah tugas kita itu adalah hanya berusaha bagaimana membaikkan itu ya. Kenapa? Karena kita tidak punya kewenangan bagaimana menentukan hasil akhir kan. Tugas kita adalah bagaimana menentukan usaha-usaha yang kita lakukan ketika kita terus-menerus berusaha kepada siswa kita dengan berbagai cara dan sentuhan gitu ya, dengan keyakinan yang pertama tadi, sehingga kita akan tetap semangat dan optimis membentuk karakter itu. Itu ya, yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan itu semuanya, mungkin selama ini kita punya sebuah keyakinan, apalagi di Sunda itu apa tuh istilahnya ya? Cikaracak ninggang batu, apal tuh gitu. Ada orang Sunda di sini, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Jadi air kalau netes di atas batu, kalau ini selama bertahun-tahun, lama-kelamaan batu tersebut bisa ada lubangnya kan. Jadi konsep dalam mendidik pun juga sama seperti itu. Seperti apapun murid-murid kita, selama kita berupaya
memberikan sentuhan-sentuhan baik, yakinilah pasti ada perubahan pada diri dia. Walaupun saat ini belum nampak, jangan sampai membuat kita putus asa untuk mencari cara yang lebih baik. Yang namanya perubahan itu tidak harus instan sekarang. Siapa tahu baru nyadar baru kuliah, atau baru nyadar setelah dia istilahnya itu bekerja. Sama halnya dengan kita, Pak Nurdin. Kita baru nyadar, benar ya kata guru saya waktu SD. Ya, kita baru nyadar seumuran gini kan, apa yang diucapkan. Jadi apapun yang terjadi untuk membangun karakter tersebut, insya Allah gitu kan ya, ada kebaikan. Kalau kita kembali ke grow mindset ini, bahwa kemampuan, kecerdasan, skill itu akan bisa diubah dan ditingkatkan seiring dengan usaha, kerja keras, dan berjalannya waktu. Seperti itu. Masya Allah. Dari saya jadi teringat Pak. Iya. Teringat satu kisah bagaimana dulu Rasulullah sangat visioner ya. Bagaimana disampaikan bahwa kelak Konstantinopel itu akan ditaklukkan gitu ya. Dan yang menaklukkan itu adalah pemimpin yang menaklukkan adalah pemimpin terbaik. Dan pasukan yang bisa menaklukkan adalah pasukan yang terbaik. Dan luar biasa, yang menaklukkan itu adalah siapa teman-teman? Ada ingat? Muhammad Al-Fatih. Benar ya? Muhammad Al-Fatih. Di usia berapa? 21. 21. Dan kamu usianya berapa? Usia kamu berapa? 17. 4 tahun lagi. 4 tahun lagi berarti seusia dengan Muhammad Al-Fatih yang sudah berhasil menaklukkan Konstantinopel. Yang ini Ustaz, yang saya ingat, mudah-mudahan nanti kalau salah diingatkan Ustaz. Jadi kalau kita lihat Muhammad Al-Fatih, bagaimana beliau dididik dari orang tua yang Masya Allah sudah menyiapkan guru-guru hebat. Ini yang tadi disampaikan Pak Husain, bahwa proses pendidikan itu Sataris tidak bisa ujuk-ujuk, istilahnya dalam waktu yang singkat tiba-tiba langsung jadi gitu. Kalau berkaca dari Muhammad Al-Fatih itu, ternyata orang tua sudah menyiapkan proses pendidikan untuk Muhammad Al-Fatih itu dari awal. Ya, betul-betul karena memang Masya Allah ya, dipersiapkan oleh orang tua, dicarikan guru-guru yang paling hebat, dididik, ya, ditreatment, ya, Al-Qur'annya diselesaikan hafalan, tidak hanya hafalannya, tapi juga pemahamannya. Nah ini Masya Allah. Ya, jadi memang teman-teman sekalian, yang tadi saya garis bawahi dari Pak Husain bahwa mendidik itu tidak bisa cepat-cepat pengen dapat hasil gitu ya. Nah ini juga saya teringat tulisan Pak Husain bahwa bukan soal hasil yang harus dirayakan, tetapi juga proses. Jadi memang selain kita juga betul-betul berikhtiar untuk mendapatkan hasil yang terbaik, kita pun juga harus mereview apakah proses yang dilalui itu sudah proses yang terbaik. Gitu Pak Husain ya? Iya betul. Masya Allah. Jadi ini PR kita bersama ya teman-teman sekalian. Jadi memang jiddiyah itu, kesungguhan itu tidak bisa ujuk-ujuk. Kata seorang trainer, mendidik itu tidak bisa mendadak. Nah, mendadak itu nggak bisa mendidik, ya. Siapa ya, lupa saya. Warna mah gitulah. Gitu ya. Baik, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Pak Aris dimudahkan ya. Ini teman-teman usia SMA ya, yang sebetulnya ini adalah masa-masa yang luar biasa produktif. Jadi mudah-mudahan istiqomah ngaji terus ya. Apalagi ini ada narasumber yang luar biasa. Ya, jangan disia-siakan. Sob, yang mau nanya dilanjutkan. Silahkan, ada lagi berikutnya? Oke. Christian. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah apakah sebuah mindset yang kecil bisa merubah atau bisa memberikan perubahan yang begitu besar pada diri kita? Itu saja. Oke. Mindset yang kecil ya. Oke. Langsung benerin? Silakan. Oke. Baik, tadi namanya Christian. Christian. Asal dari mana? Palembang. Palembang. Berarti dari Palembang khusus ke sini untuk belajar ya? Betul ya? Dari umur berapa tahun datang ke sini? SMP? SMA aja? SMA ya? 2,5 tahun yang lalu. Berarti langsung dari Palembang penerima? Iya. Oke, luar biasa. Saya jadi teringat dengan pengalaman saya. Saya pun juga sama, lahir ayah dan ibu petani gitu Pak Nurdin. Terus dari kampung terpencil di Banten Selatan sana. Dan ketika lulus SD itu harus jalan kaki dulu ke SMP, dan saya sudah menanamkan saya harus lanjut SMP apapun yang terjadi. Kita di satu kelas itu, 2 kelas itu mungkin yang melanjut itu adalah hanya 5 orangan tuh, karena harus jalan kaki ya, cukup jauh. Terus 5 orang mungkin yang sampai lulus 2 orang di SMP itu. Tapi di SMP tersebut saya tetap punya mindset, walaupun saya kecil dari kampung, tapi saya ingin SMA-nya nggak mau di kecamatan saya ingin masuk SMA terbaik, paling unggul satu kabupaten gitu Pak Nurdin. Saya sudah tanamkan tuh semenjak SMP. Saya tahu tuh namanya SMA 1 Rangkas Bitung tuh di Lebak gitu ya. Saya tanamkan itu. Akhirnya apa? Saya persiapkan, saya perjuangkan, dan akhirnya saya masuk ke SMA tersebut, satu-satunya dari SMP tersebut. SMA karena itu sekolah terbaik, unggul gitu ya. Banyak alumni yang udah di perguruan tinggi masuk sana, akhirnya terinspirasi untuk kuliah. Akhirnya saya lanjut kuliah IPB, dan saya tertanam di sana. Pokoknya saya harus sampai kuliah. Artinya apa? Dari manapun asal kita, dari manapun kita mulai, selama mindset atau cara berpikir kita besar ke depan dan kita imbangi dengan usaha dan kerja keras kita, semuanya bisa memungkinkan terjadi dengan usaha kita, maka Allah yang akan merubah takdir kita kan? Seperti itu. Akhirnya saya kan bisa lanjut S1 di IPB, S2 di IPB. Sekarang pun saya mungkin dulu nggak kebayang saya sampai sekarang sedang kuliah program doktornya gitu kan. Sekarang saya program doktor. Artinya apa? Jangan kerdilkan diri kita dengan pikiran-pikiran kita yang kerdil. Jangan kecilkan diri kita dengan pikiran-pikiran kita kecil. Walaupun kita berawal dari kecil, tapi cara berpikir kita besar. Ibarat kita nanam biji mangga yang kita tanam kecil banget bijinya, ketika kita rawat, tumbuh-tumbuh, itu kalau ratusan tahun bisa sebesar apa, begitupun dengan diri kita. Makanya teman-teman nih, para pemuda, untuk semuanya, dari manapun asal kita, siapapun orang tua kita, seperti apapun kondisi ekonomi kita, bukan masalah. Yang paling penting adalah bagaimana dream ke depan kita diusahakan dengan kerja keras yang kita lakukan. Dan ternyata setelah saya belajar grow mindset, Pak Nurdin, yang selama ini saya lakukan, saya sudah praktekkan. Gitu. Saya mau bilang itu tadi. Ini jadi dari awal beliau bicara grow mindset. Ternyata memang beliau ini dari dulunya udah praktisi grow mindset gitu. Ya. Dari sebelum belajar ini kayaknya ya. Dari sebelum belajar sebelum tahu ilmu tentang ini, ilmu grow mindset, ternyata beliau sudah praktikkan. Ini saya kok jadi teringat begini Pak Ustaz. Ini orang-orang yang memang terlahir punya jidiah hanif, ya, berusaha untuk menjadi pribadi yang baik. Ini Allah tunjukkan, ya, Allah tunjukkan. Jadi beliau sudah menjalani dulu, kemudian baca bukunya, jadi yang selama ini saya lakukan tuh ini, begini dan sebagainya. Ya, jadi masya Allah teman-teman sekalian, terutama Kak Christian ya,
yang beliau ini sekarang kelas 12. Kelas 12 ya, kelas 12. Rencana ingin kemana? Ditanya nih, mau kemana nih? Setelah kelas 12? Ngabdi ke pondok. Selain itu, ada nggak keinginan kuliah di mana? Di mana? Luar negerinya di mana? Oke. Jadi nggak apa-apa. Jadi gini Pak Nurdin, jadi gini, kita dulu jangan berpikir mungkin atau enggak, punya uang atau enggak. Yang penting kita punya target dulu. Itu yang saya lakukan ketika saya dari SMP ke SMA pun, di SMA saya berjuang, bukan tiba-tiba SMA. Jadi sama sekali nggak punya uang tuh gitu kan. Apalagi ketika kuliah, karena saya tadi ternyata grow mindset gitu ya. Sambil kuliah, saya jadi tani, tukang kebun, bersihin kebun orang, kuliah gitu kan. Terus saya pernah merasakan tuh, ternyata ini bab yang kedua tuh, tidak mudah menyerah ketika ada kesulitan. Jadi nggak punya uang sama sekali gitu kan. Jadi ingat banget tuh, beli makan jam 10 dibagi 2 untuk pagi dengan sore gitu kan. Tapi saya tetap bertahan dengan situasi tersebut sampai lulus kuliah gitu kan ya. Apapun kesulitannya, akhirnya bisa lulus loh. Artinya apa? Dari sekarang teman-teman, coba deh setting dalam pikiran kita. Oke, saya lulus SMA, memang saya nanti akan ngabdi di mana, tapi kita setting ingin kuliah di mana, S1-nya, bahkan S2-nya di mana, bahkan S3-nya di mana. Jangan dulu berpikir mampu atau enggak, ada uang atau enggak. Yang penting kita setting, perjuangkan dulu aja. Karena dulu saya waktu kuliah itu berpikir nih, yang saya bayangkan tuh ada sebuah rumah yang nggak dipakai, bisa saya tempati dimanapun. Ternyata itu kenyataan tuh. Itu bagian dari doa gitu. Yang penting kita bentuk dulu masa depan dalam bentuk pikiran kita dan doa kita. Itu kenyataan. Tiba-tiba ada orang cari orang untuk isi rumah, ngolah kebun di belakangnya gitu. Wah, itu akhirnya saya bisa hidup tuh gara-gara itu kan. Gitu. Jadi berawal dari pikiran baik. Doa ya, Al-Disam itu. Itu menjadi doa yang dikabulkan. Jadi teman-teman, Masya Allah ya, beliau ini sudah punya sukses story yang luar biasa. Jadi meskipun posisi kita saat ini masih kecil, dalam keadaan mungkin serba terbatas, tapi mimpi mah nggak boleh dibatasi, ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspiring ya buat kita semua, bahwa cita-cita itu tidak kenal yang namanya batasan-batasan atau kekurangan-kekurangan, ya. Jadi kita dari kisah-kisah sukses orang-orang yang sudah menjalankan itu semua ternyata luar biasa, memberikan inspiring buat kita. Ya. Yang penting kita berusaha untuk maksimal. Dengan usaha yang maksimal itu ternyata Allah memberikan jalan. Seperti yang tadi dikisahkan oleh Pak Husen. Masya Allah kan kalau bicara keterbatasan banyak sekali. Kalau mau mencari alasan bukan 1000 saja, mungkin 1000 banyak banget lah bukan alasan untuk menyerah sama banyak. Prinsipnya gini Pak Nurdin. Kalau kita mau, apapun keterbatasan kita, pasti ada solusi. Kalau kita nggak mau, apapun kemudahannya, yang dicari ada alasan untuk tidak melakukan itu. Itu prinsipnya gitu. Kalau udah nggak mau, kayak gimana pun peluangnya, luar biasa. Apalagi di sini udah fasilitasi, tinggal maunya. Insya Allah. Gitu. Jadi salah satu quotes of the day ya, nanti dicatat ya. Taruh di status WhatsApp-nya masing-masing. Santri belum boleh punya WhatsApp ya. Baik, gitu Kak Christian ya. Baik, berikutnya yang belum atau mau nambah? Ini salah Udin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Salahuddin. Saya ingin menanyakan bahwa kan tadi dari cerita Pak Husen dari awal sampai sekarang itu kan banyak keterbatasan gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara untuk mempertahankan mindset tersebut gitu. Mungkin pertanyaannya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Saya jadi terinspirasi untuk menunjukkan sebuah foto gitu kan ya. Ini foto siapa Pak? Ini foto siapa ya? Jadi ini adalah
foto ayah saya. Kampung kan. Ini foto ayah saya, petani gitu ya. Ini ayah saya. Saya tahu persis nih bagaimana kita bisa mempertahankan atas apa yang kita harapkan, kita ubah menjadi sebuah kenyataan dengan perjuangan itu. Memang yang jadi utama itu adalah kita bayangkan ayah dan ibu kita saat kita sedang belajar gitu ya, dan kita berupaya bagaimana tunjukkan kepada mereka bahwa kita itu bisa jadi orang yang lebih dari apa hanya sekedar dibayangkan oleh ayah dan ibu kita. Jadi pintu pertama adalah tentu orang tua kita. Yang saya bayangkan itu teman-teman semuanya, ini ibu saya petani, nggak sekolah, nggak ngerti bahasa Indonesia, buta huruf. Ini ketika saya pulang, saya potret gitu ya. Ketika masih ada, dua-duanya sekarang sudah nggak ada gitu ya. Kenapa foto ini saya ambil? Karena ini yang akan jadi pegangan saya dalam perjuangan saya. Bahkan saya selalu melihat gitu ya, saya harus bertahan dalam situasi sulit apapun. Bahkan ketika saya kuliah itu, nih, ketika saya kuliah, ini foto ini saya ambil nih. Saya tempel di depan meja belajar saya. Saya belajar itu minimal itu jam 11 malam. Pada umumnya jam 12 saya masih belajar itu waktu saya SMA. Kenapa? Karena saya membayangkan biarkan saya yang capek, biarkan saya yang lelah. Yang penting ayah dan ibu saya bahagia menyaksikan ada anaknya yang wisuda. Kenapa? Keluarga saya ada 8, itu belum ada satupun juga yang jadi seorang sarjana. Satu desa baru ada satu yang jadi sarjana, itu anak kepala desa, dan itu belum ada, gitu ya. Dan saya ingin buktikan di sana sejarah keluarga besar saya ke atas, kiri dan kanan belum ada yang jadi sarjana. Akhirnya apa? Saya harus pecah telur di sini. Saya upayakan jam 12 saya masih belajar, jam 3 pun saya udah bangun, berdoa seterusnya. Saya upayakan ketika saya masa-masa SMA tersebut. Artinya apa? Ketika kita punya impian, bukan hanya sekedar kita berleha-leha, tapi kita perjuangkan untuk membahagiakan ayah dan ibu saya, gitu kan? Dan akhirnya apa? Saya membayangkan ayah dan ibu saya berada di kiri dan kanan ketika wisuda, gitu ya. Akhirnya apa? Saya wisuda S1 kan di IPB. Ini pertama kali datang ke Bogor, ayah saya, gitu kan ya. Dan saya punya impian terus, saya ingin membuat bangga dan bahagia. Saya minta izin ayah, saya udah lulus S2, doakan mudah-mudahan bisa lanjut S1, bisa lanjut S2-nya. Dan saya bisa lanjut S2 ketika saya sudah kan. Alhamdulillah dua-duanya masih ada. Artinya apa? Salah satu cara bagaimana kita punya semangat dan belajar, bayangkanlah orang tua kita bahagia ketika menyaksikan anaknya itu wisuda, apalagi baik, bukan hanya punya ilmu kan. Akhirnya apa? Ketika saya di IPB, walaupun sekolah umum Pak Nurdin, saya aktif di masjid, saya memperbaiki diri, karena bagi saya bukan hanya sekedar ilmu, yang paling penting adalah tapi bagaimana akhlak dan keilmuan agama kita harus kuat juga. Akhirnya apa? Saya berupaya untuk itu, gitu ya. Akhirnya bisa seperti ini. Ya tinggal nunggu waktu lah. Mungkin 1 tahun lagi wisuda S3-nya Pak Nurdin. Itu yang utama ya, orang tua. Terus yang kedua, teman-teman prinsipnya kayak gini. Kalau masa muda kita inginnya seneng-seneng aja, nyantai-nyantai, rebahan, berarti turun kan? Betul nggak? Nggak mau kerja keras, nggak mau capek, nggak mau lelah. Jangan salahkan siapapun juga. Di masa tua kita dipaksa untuk kerja keras. Artinya apa? Kita bekerja dengan otot kita, bukan dengan otak kita. Kalau masa muda kita nggak mau capek, nggak mau lelah, artinya apa? Kita menunda jatah capek kita di masa tua kita. Makanya di masa muda tersebut kita harus capek, kita harus lelah, kita ambil jatah susah kita. Kenapa? Setiap orang itu punya jatah susah, punya jatah capek, punya jatah lelah, tinggal kita mau ngambil di masa muda atau masa tua kan. Makanya di masa tua, di masa muda ini ambil jatah capek, jatah lelah, jatah pusing, segala macam. Artinya apa? Kita berjuang mati-matian, maka di masa tua kita tinggal menikmati itu semuanya. Itu adalah sebuah pilihan dalam hidup kita. Jadi perjuangan apakah kita ambil di masa muda atau masa tua, gitu ya. Kalau kita ambil di masa muda, insya Allah masa tua kita akan mendapatkan buah dari perjuangan itu, gitu ya.
Kenapa? Karena nanti menurut yang menentukan nasib kita di depan bukan orang lain, bukan orang tua kita. Sekaya-kayanya orang tua kita, setinggi-tingginya pendidikan orang tua kita, kalau udah tua nggak ada. Beliau-beliau ini kan tidak bisa membuat kita itu seperti apa. Dengan doa-doanya mungkin bisa gitu ya. Tapi yang menentukan nasib kita adalah kita, artinya dari sekarang teman-teman harus memutuskan ingin jadi apa, yang menentukan nasib diri sendiri adalah masing-masing. Seperti itu. Masya Allah. Ada satu analogi Pak, mudah-mudahan ini senada dengan yang Bapak sampaikan tadi. Teman-teman, kita pernah mendaki gunung ya? Pernah? Ada yang belum pernah mendaki gunung? Kalau kita tuh jalannya naik, kira-kira naik terus nggak? Ada waktu turunnya nggak? Pasti ada, ya, pasti ada. Atau sebaliknya, kalau jalannya turun, kira-kira turun terus nggak? Nggak, pasti akan naik. Jadi kehidupan pasti begitu. Nah ini saya menganalogikan. Kalau tadi Pak Ustadz bilang, terserah kita mau ambil jatah capek, jatah pusing, jatah berat, jatah belajar, jatah berlatih sekarang atau nanti. Artinya kalau kita ambil itu semua, berarti ibarat kita ini sedang naik, gitu ya, naik gunung. Wah udah banyak nih yang diambil, panen. Nah tiba tuh jalannya nurun, pas usia kita udah sedang-sedangnya gitu ya. Jadi ini sebuah analogi ya. Jadi teman-teman, mumpung sekarang masih muda, energinya kuat-kuatnya, maka ambil semua, kata bosan ya, ambil semua lelah, ambil semua letih, ambil semua beban-beban belajar, ambil semua beban-beban latihan. Supaya apa? Di masa tua tinggal menikmati, alias jalannya mulai turun. Nah, nggak perlu ngegas, tinggal ngerem aja, yang penting kan. Betul. Tapi kalau kita punya arah, nggak apa-apa kan. Insya Allah. Jadi ini gambarannya kan, manturinnya. Nih, kalau masa muda kita ambil jatah naik. Nih, kalau mendaki gunung, tahu. Ketika kita mendaki, apa yang kita rasakan? Capek, lelah, pusing. Jadi kalau teman-teman saat ini belum merasakan capek, belum merasakan lelah, belum merasakan pusing, capek, pusing, dan lelah itu berada di titik antara hidup dan mati gitu, berjuangan itu. Capek banget, gitu. Lelah banget gitu. Kalau air mata itu bercucuran gitu. Kalau darah itu keluar darah gitu, berarti puncak rasa lelah itu ada di sana. Kalau kita belum merasakan itu, berarti kita belum menaik. Kayak kita mendaki gunung, semakin tinggi puncak gunung itu gimana? Taruhannya itu kan nyawa kan, betul nggak? Tapi itu semakin dekat dengan puncak yang kita inginkan. Artinya apa? Kalau teman-teman di sini masa SMA masih leha-leha, tidur aja masih kesiangan, waktu masih habis untuk ngobrol, gitu kan? Gak ada manfaat yang terbuang. Berarti bukan sedang naik itu, sedang berkemah di sebuah titik. Betul kan? Kalau kita nggak merasakan lelah tersebut. Jadi saya sering menyampaikan, silahkan cek saja. Kalau kita mau tidur belum kerasa rasa lelah tersebut. Kalau bulan ini rasa lelah tersebut belum banyak kita rasakan, berarti kita belum sungguh-sungguh. Kalau kita belum sungguh-sungguh, artinya adalah konsekuensinya di masa depan. Kenapa? Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan mendapatkan kesuksesan. Itu indikator sungguh-sungguh itu capek. Indikator sungguh-sungguh itu capek Pak Aris. Jadi nanti cek deh teman-teman gitu ya. Kalau tidurnya karena masih belum capek, wah tambah lagi nih, ubah kurikulum kayaknya. Ya dibuat capek aja gitu. Baik teman-teman, ini sebenarnya sudah cukup malam ya. Tapi mungkin teman-teman ada yang bertanya gini, mungkin gini nggak? Nah itu makan Pak Ustadz itu kan dulu banget. Dulu makan orang udah teruji lah ya, dengan kekuatan ini itu dan seterusnya. Lah zaman sekarang Pak, hari gini ada nggak kisah-kisah kayak begini gitu? Mungkin ada nggak yang nanya begitu? Ada nggak? Oke, ini nambahin sedikit ya. Iya boleh silakan. Jadi supaya ini apa yang kita diskusikan malam hari ini tuh real teman-teman. Bahkan ada di lingkungan kita. Mungkin saya belum banyak cerita ke teman-teman. Ya, ini ada di
bahkan santri kita juga, adik saya juga. Satu ketika, ini dengan beban belajar yang luar biasa, pokoknya singkat cerita, keterimalah di UNES. Apa itu? Universitas Negeri Solo. Solo atau Semarang? Semarang. Universitas Negeri Semarang. Qadarullah COVID kemarin, jadi ini up to date. Orang ini juga baru lulus kemarin, bulan kemarin baru diwisuda. Berarti Gen Z ya? Gen Z, ya Gen Z. Nah, satu ketika 1 tahun kuliah online, berarti dari sini, kuliahnya dari sini Pak, online terus. Begitu tahun 2021, udah mulai bergangan ya pandemi, suruh datang ke kampus. Datang ke kampus, bingung. Di sana nginepnya di mana? Ngekos, nggak sanggup bayar kosan. Ada pondok umum, ya ini kayaknya, tapi aturannya ketat, nggak sanggup kalau sambil kuliah. Kan tugasnya, ini kebetulan jurusannya matematika murni. Ya, matematika murni. Dan kebayang ya ini. Terus gimana dong akhirnya? Saya juga dalam posisi sulit, ya mau membekali itu bingung. Akhirnya kita diskusi, ketemu jalan keluar, tapi ini baru ikhtiar proses. Yaudah sekarang gini, saya nggak bisa nganter, saya nggak bisa ngasih ongkos banyak. Kita sama-sama usaha. Apa usahanya? Kita bikin surat lamaran. Lamarannya kemana? Ke masjid. Ke masjid. Jadi bikin 5, Pak. 5 kepada yang terhormat bla 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 itu dikosongin. Jadi kamu pokoknya pergi ke Semarang naik bis. Begitu ada masjid yang kira-kira bagus, kamu turun berhenti di situ. Tanya masjidnya, nama masjidnya apa? Oh, tulis nama masjidnya, kemudian temui DK-nya. Ngelamar. Jadi apa? Jadi marbot. Itu bikin 5 pada saat itu. Ya. Saya juga sambil sebetulnya ya lumayan ngelepasnya itu nggak sanggup juga kalau berat. Qadarullah teman-teman. Ya, hasil jidiah yang luar biasa itu saya juga sebetulnya masih lupa dia berangkat jam berapa, nyampe sana jam berapa, tiba-tiba udah dapat kabar, Mas, sudah dapat masjidnya. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi dia di lampu merah ketemu sesuai dengan sarannya. Ada lampu merah, dia berhenti. Ada masjid namanya Nurul Iman. Ya, dia turun, masjid Nurul Iman, ditulisin. Begitu dia sampaikan, alhamdulillah nih. Jadi ada marbot yang resign dan ternyata luar biasa itu langsung masuk di situ. Ngisi posisi itu. Ya, kenapa tujuannya masjid? Karena masjid itu dia bisa kuliah. Ya, tinggalnya di masjid udah pasti gratis, dapat makan dari masjid gitu ya, dan dapat gaji pula. Bayangin kalau harus ngekos. Ngekos udah bayar. Kebutuhan hariannya masih perlu duit juga, belum perjalanan dari dari kosan ke kampus nih. Biasanya kalau kampus negeri itu, masya Allah, ternyata dari ujung ke ujung nggak mungkin dijangkau dengan jalan kaki, apalagi betul. Sepeda gitu. Pasti mesti ada motor gitu. Nah ini teman-teman sekalian, nggak ini sedikit cerita panjangnya ada, versi panjangnya banyak. Kekinian ya. Itu yang kekinian ya hari ini. Dan alhamdulillah kemarin baru lulus, ya baru bulan kemarin sudah. Ya. Dengan kesibukan yang luar biasa segitu sambil marbot, ternyata dia tuh masih nyambi ngeles privat. Dan ternyata nilainya juga nggak mengecewakan ya. Ternyata bisa komplit juga Pak. Wes, luar biasa. Saya dalam hati saya kok bisa gitu. Kayaknya saya aja nggak sanggup. Ini anak Gen Z teman-teman. Artinya ini real apa yang disampaikan oleh Pak Husain ini. Bukan berarti, oh ini zaman dulu, zaman bahla, kayaknya sulit banget untuk realisasi, enggak. Hari ini pun banyak teman-teman Gen Z, ya, seperti kita, ya, seperti kebanyakan orang yang, mohon maaf tadi disampaikan oleh Pak Husain, banyak kekurangan, banyak keterbatasan, mau ngeluh-ngeluhnya sama siapa, gitu. Orang tua, ya kayaknya nggak beradab kalau minta orang nggak punya, misalnya gitu kan. Nah, ini sekali lagi menjadi inspiring buat kita. Ya, buat teman-teman ya dimanapun berada, ketika resource itu punya, orang tua mensupport, keluarga mendorong, biaya ada,
harusnya jauh lebih semangat ya untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Jadi jangan rasa rendah, jangan merasa lemah untuk bermimpi, gitu ya. Mimpilah setinggi langit, gitu ya. Selama mimpinya benar, ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah Allah memberikan petunjuk. Kira-kira kalau saya segitu kira-kira maksudnya. Betul. Oke, gimana nih? Siap. Jadi selesai dari ini sudah kebayang nih mau kuliah di mana gitu ya. Jangan pikirkan biaya dulu ya. Ya gitu. Karena banyak bukti tanpa biaya pun yang penting ada usaha. Masya Allah. Nggak ada yang nggak mungkin ya. Saya juga punya pengalaman tuh di satu wilayah Bubakan Pasar, bawah Pasar Bogor, pinggiran sekali Ciliwung banget tuh. Orang tuanya udah angkat tangan. Ini Bogor banget. Berarti. Bogor banget. Bukan di Banten ya. Bukan di Banten itu ya. Kalau nggak salah 4 tahun yang lalu di masa 4 tahun yang lalu dia SMA-nya di SMA Mandua Bogor, keterima di UIN Bandung, cuma bingung biayanya dari mana. Gitu ya. Sama kasusnya. Akhirnya cari kenalan di Bogor, cari yang punya masjid. Sama kasusnya. Jadi marbot masjid. Bersihin tukang ajan seterusnya. Baru kemarin wisuda juga. Masya Allah. Yang tadinya itu sama sekali nggak punya uang. Tapi dengan niat yang baik, usaha yang maksimal, selalu ada jalan. Dan baru wisuda juga. Berarti udah 2 kasus nih. Yang kekinian artinya apa? Semua yang namanya perjuangan itu kapanpun sama nilainya, berjuang. Cuma tempat berjuangnya beda gitu ya. Kalau dulu mungkin ya naik gunung, kalau sekarang berjuangnya hanya lari-lari cuma lebih jauh gitu. Banyak rintangannya di bawah gitu. Baik, teman-teman masih ada? Masih ada. Satu lagi ya ini pertanyaan terakhir. Nanti kalau masih ada lagi, nanti setelah ini boleh di belakang layar. Ya. Ada kesempatan lain boleh. Kesempatan lain. Oke, lagi. Sidik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya bertanya, Pak, saya mau nanya, jika kita sudah mempunyai mindset yang bagus dan dibarengi dengan usaha yang sangat keras, gitu kan, tapi keadaan memaksa kita untuk berhenti, seperti contohnya kita naik gunung, kita di tengah-tengah perjalanan mengalami kedinginan yang mengharuskan kita turun, itu pola pikirnya harus bagaimana nih? Yang harus ditanamkan, apakah pasrah, menyerah, atau cari jalan lain? Mungkin seperti itu. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita selalu punya harapan. Dan harapan yang kita inginkan pada umumnya adalah ideal. Gitu ya. Contohnya kayak gini. Jadi kita harapannya mulus-mulus aja kan. Harapan kita kan. Tapi kenyataannya tidak ada dalam prosesnya apa yang kita harapkan sesuai dengan kenyataan kan. Kadang-kadang kenyataannya seperti ini. Udah turun naik segala macam, kadang-kadang muter-muter segala macam gitu kan. Nah, gitu ya ilustrasinya ya. Nih, jadi ketika kita punya harapan sebuah titik, apapun yang terjadi, kita selalu mencari jalan terbaik yang memungkinkan kita lakukan pada saat itu. Walaupun pada saat itu, tanda kutip, kita harus mundur dulu, harus muter-muter dulu. Tapi saat kita mundur, saat kita muter-muter, bukan kita menyerah mindsetnya, tapi kita sedang mencari cara atau jalan yang lain, tapi tetap pikiran kita menuju titik tujuh yang kita inginkan. Walaupun kita harus turun dulu, ketika badai sudah nggak ada, sudah hilang dan seterusnya, kita coba naik lagi di tahap berikutnya sampai kapanpun sebelum kita mencapai titik yang kita inginkan, jangan pernah kita berhenti. Jadi perjuangan itu ibarat cinta, Pak Nurdin. Cinta itu apa? Diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Lautan keseberang. Jadi kita yang nggak boleh itu ketika ada kejadian, udah saya mundur aja, udah nggak jadi saya memperjuangkan atas apa yang kita inginkan. Nggak apa-apa mau mundur, mau belok, mau kiri, selama kita tetap semangat menuju titik yang kita inginkan,
selama itulah tidak ada yang salah dalam perjuangan itu. Masya Allah, ini quotes yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjawab Mas Sidik, Kang Sidik ya. Baik, teman-teman sekalian, ini sudah jam 21 lewat 35 menit. Masya Allah, tak terasa Pak Ustaz. Tapi kan rencananya sampai jam 12 malam ya. Gramenset. Gramenset. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan obrolan kita, diskusi kita yang tadi terkesan mungkin rada ada guyonan-guyonan, nggak apa-apa ya teman-teman. Ini rada santai, tapi yang kita diskusikan ini insya Allah sukses story dari beliau dan juga cara-cara berpikir yang akan bisa mengantarkan kita kepada titik-titik kesuksesan yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Ya, jadi kalau teman-teman berpikir, wah enak ya Pak Husain, enak ya Pak Nurdin, enak ya Pak ini, teman-teman sekalian, Allah itu memberikan ujian sesuai dengan kadar. Jadi jangan mudah silau memandang orang lain begini dan begitu enak dan seterusnya. Ini kami di depan juga kalau ditanya apakah punya masalah, ya masalah kan selalu ada. Karena masalah itu seperti ujian. Hanya ujiannya mungkin agak berbeda, ya. Karena ya kami sudah melewati masa-masa itu. Secara usia kan udah lewat gitu ya. Mungkin lebih dulu. Ya sekarang giliran antum di posisi SMA dan sederajat gitu ya. Tapi pada akhirnya setiap orang memiliki ujian yang berbeda-beda. Tetapi ingatlah bahwa ujian itu adalah syarat untuk naik kelas. Kalau kita lulus, tapi kalau kita nggak lulus ya kita akan ngendok di situ, kita akan tetap di situ. Maka spirit kita harus menjadi orang yang senantiasa naik kelas. Ya ketika diberikan ujian kita lulus, karena dengan lulus itu artinya kita naik kelas. Apakah setelah naik kelas nanti nggak ada ujian? Ada lagi ujiannya. Ya, tapi nggak apa-apa karena kita udah punya growth mindset. Mau dikasih ujian kayak gimana pun, insya Allah kita akan tetap berjuang untuk naik kelas. Itu barangkali dari saya. Mungkin Pak Ustaz ada closing statement barangkali. Prinsipnya gini, sebagai kesimpulan dari growth mindset ini, tidak ada titik puncak untuk sebuah kesuksesan. Kenapa? Titik puncak tersebut pasti akan selalu bisa ditingkatkan dari waktu ke waktu. Artinya adalah kalau kita sudah berhasil menuju satu titik, itu pasti bisa diperbaiki, ditingkatkan lagi. Artinya apa? Jangan pernah kita puas dengan capaian yang kita dapatkan, terus kita buat capaian baru yang lebih baik. Kalau saya dengar nasihat seminar Pak Sapi Antonio itu, rumusnya itu adalah Alhamdulillah dan Bismillah. Kalau kita sudah mencapai titik yang kita inginkan, Alhamdulillah, di waktu yang sama katakan Bismillah untuk mencapai capaian yang lebih besar. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada titik lembah untuk sebuah kegagalan. Kenapa? Seperti apapun kegagalan kita, itu semuanya bisa diperbaiki dan kita bisa naik lebih baik lagi, seperti apapun lembah yang kita alami. Artinya apa? Tidak ada titik terendah dalam kehidupan kita selama kita mau berjuang di titik rendah. Justru titik terendah jadikan sebagai pantulan yang paling keras supaya kita bisa melejit lebih hebat lagi. Berapa kali kita gagal? Bukan masalah. Berapa kali kita jatuh? Bukan masalah. Yang paling penting adalah berapa kali kita belajar dan bangkit setiap kali kita jatuh tersebut. Terima kasih. Masya Allah. Ini luar biasa sekali ya. Closing statement dari beliau. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita ikhtiar ini sudah kita bersama-sama belajar. Saya juga belajar ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dari setiap yang beliau sampaikan. Dan dalam paradigma belajar itu selalu ada 3 hal. Ada iman, ada ilmu, ada amal. Ada apa tadi? Iman, ilmu, amal. Kita yakin bahwa Allah akan senantiasa memberikan kita yang terbaik. Ilmu, alhamdulillah hari ini kita belajar, dapat ya.
Nanti kalau nggak dapat, tanya rekamannya nanti ada ya, dari awal sampai akhir, nanti dilihat lagi, diputar lagi Diulang lagi. tentang grow mindset. Imannya yakin kita kepada Allah, yang kedua ilmunya dapat, nah yang terakhir, yang ketiga, ini nggak akan ada gunanya kalau nggak diamalkan ya. Kalau nggak diamalkan ya nggak akan jadi apa-apa. Makanya kalau kita belajar 1000 kali grow mindset tapi nggak ada action gitu, kagak jadi. Kalau kita praktek dulu baru belajar. Kalau ini grow mindset dulu harus praktek. Alhamdulillah, jalannya bisa dari mana aja, Dari mana? Insya Allah ya. Dengan grow mindset ini mau dari manapun, mau acak apapun, Insya Allah nanti akan tetap sampai pada tujuan yang diharapkan. Sekali lagi, setelah 3 hal ini kita tutup dengan bertawakal kepada Allah SWT. Kita serahkan kepada Allah SWT karena ruang lingkup yang ada di kewenangan kita ini adalah ikhtiar. Sementara hasilnya ya kita serahkan pada Allah SWT. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Allah tahu kalau kita ini belum siap sukses dan kita nggak dikasih sukses saat itu, tetap ucapkan hamdalah. Tapi jangan lupa, jangan menyerah. Naik lagi gitu ya, bangkit lagi ya. Kita berkhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Husain, terima kasih, jazakumullah khair. Ilmunya ini luar biasa, sangat bermanfaat untuk kami semua yang ada di sini dan semua pemirsa yang melihat. Mudah-mudahan ini menjadi jariah Pak Husain, karena ilmu yang bermanfaat ini adalah bagian dari pahala yang insya Allah akan terus mengalir, ajrun mustamirun, pahala yang terus mengalir hingga hari kiamat insya Allah. Baik, atas nama pribadi, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.